Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salva Salsabila dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan program penyuluhan dengan judul penyuluhan dan pendampingan guna mengoptimalkan budidaya ikan bandeng di tambak Prasung Buduran Sidoarjo. Dalam melakukan program penyuluhan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi lokasi untuk mengetahui karakteristik lokasi dan potensinya sehingga penyuluhan yang diberikan dapat tepat sasaran. Kecamatan Buduran merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, di mana di dalamnya terdapat Desa Prasung dengan luas wilayah sebesar 402.165 hektar. Potensi perikanan budidaya di Desa Prasung, Kecamatan Buduran cukup besar. Sebagian besar budidaya perikanan di Desa Prasung dilakukan pada lahan tambak dengan hasil produksi sebesar 49,5 ton per tahun. Hal ini didukung dengan posisi lahan tambak yang terletak di antara pasang surut air, dekat dengan sumber air, tidak terletak di daerah dengan curah hujan tinggi atau bebas banjir, ataupun daerah dengan musim kemarau yang panjang. Dan tanah tambak tidak mudah bocor sehingga tambak mampu mempertahankan air selama dibutuhkan. Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu komoditas yang berpotensi untuk dibudidayakan di Desa Prasung Buduran adalah ikan bandeng. Ikan bandeng adalah jenis ikan pelagis yang secara umum bersifat sebagai pemakan plankton. Jenis ikan tersebut termasuk perenang cepat, terutama jika berada di laut terbuka. Ikan bandeng adalah jenis ikan laut dengan bentuk tubuh langsing seperti torpedo, mempunyai moncong agak runcing, ekornya bercabang dan halus sisiknya. Ikan bandeng berwarna putih gemerlapan seperti perak pada tubuh bagian bawah dan punggungnya agak gelap. Adapun kegiatan budidaya yang dilakukan diantaranya adalah yang pertama ada persiapan tambak dengan melakukan perbaikan konstruksi tambak, pengaringan tambak, pengapuran dasar tambak, pemupukan, dan penumbuhan pupuk alami. Yang kedua ada penebaran nener, di mana harus diperhatikan kondisi benihnya. Penebaran benih dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar nener tidak terlalu stres dengan perubahan suhu perairan. Yang ketiga adalah pemeliharaan dengan pembersihan tambak dan pemberian pupuk atau probiotik. Dan yang terakhir adalah pemanenan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan ukuran atau permintaan konsumen. Selanjutnya, bentuk pemasaran yang dilakukan oleh pembudidaya ikan bandeng di tambak Prasung adalah dengan menjual ikan bandeng segar hasil panen langsung ke tempat pelelangan ikan atau TPI di Sidoarjo. Harga dari ikan bandeng yang dijual sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu jika 1 kilo ikan bandeng berisi 4 ekor bandeng, maka harganya sebesar 17.000 per kilogram. Sedangkan jika ikan bandeng 1 kilonya berisi lebih dari 4 bandeng, maka harga 1 kilogramnya adalah sebesar 15.000. Permasalahan komoditas yang ada dan dialami oleh pembudidaya ikan bandeng di tambak Prasung adalah budidayanya yang dominan dilakukan secara tradisional, termasuk pada pemberian pakan yang menggunakan plankton, dan ganggang yang dinilai masih belum dapat mengoptimalkan hasil produksi. Selain itu, dalam budidaya ikan bandeng masih rentan terkena serangan penyakit yang kemudian dapat menyebabkan kegagalan panen atau kualitas ikan bandeng yang menurun. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya ikan bandeng tersebut, program penyuluhan yang akan dilakukan adalah mengenai pengoptimalan budidaya ikan bandeng di tambak Prasung Sidoarjo, di mana materi yang akan disampaikan adalah mengenai pakan ikan bandeng dan edukasi mengenai penyakit yang dapat menyerang ikan bandeng. Pakan merupakan asupan yang akan dicerna oleh ikan bandeng. Pakan ini akan mempengaruhi kualitas dari ikan bandeng secara langsung.
Di antara pakan yang digunakan di tambak prasung adalah menggunakan pakan alami dari ganggang dan plankton yang pertumbuhannya didukung oleh pemberian pupuk atau probiotik pada tambak. Hal ini juga merupakan faktor yang mendasari kualitas ikan bandeng di Sidoarjo lebih unggul jika dibandingkan dengan kualitas ikan bandeng di daerah lain. Namun akan lebih menguntungkan jika pemberian pakan dilakukan dengan menggunakan pakan konsentrat, di mana pakan konsentrat ini digunakan untuk makanan tambahannya. Dengan demikian, proses budidaya dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat karena ikan bandeng akan lebih cepat berkembang menggunakan pakan konsentrat. Pakan konsentrat dapat diberikan kepada bandeng secara bertahap sesuai dengan umur bandeng, karena tiap pakan konsentrat terdapat anjuran pakai menurut umur ikan bandeng. Kemudian juga dengan takaran sesuai dengan kebutuhan ikan bandeng, karena pakan yang diberikan tidak hanya pakan buatan, melainkan dengan pakan alami juga. Kemudian, mengenai penyakit ikan bandeng yang biasa terjadi adalah yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti penyakit fibriosis atau penyakit bintik merah, ekor busuk atau fin rot yang disebabkan oleh Flexibacter columnaris, dan mata memudar atau eye opacity. Spesies bakteri yang patogen pada beberapa jenis ikan adalah dari genus Vibrio, Flexibacter, dan Aeromonas. Ada juga protozoa yang menyebabkan penyakit pada bandeng yang membuat bandeng kehilangan nafsu makan, mata buta, sisik lepas, insang rusak, dan banyak mengeluarkan lendir. Ada juga cacing yang menyerang bandeng dari jenis Diplotacum. Biasanya bagian yang diserang adalah insang. Jika sudah terserang, bagian tersebut akan menjadi pucat dan berlendir. Hal yang paling ampuh dalam menanggulangi penyakit yang menyerang bandeng adalah dengan melakukan tindakan pencegahan. Pada saat persiapan awal, lakukanlah pemberian saponim pada tambak sehingga bibit-bibit bakteri dan virus yang bersifat patogen bisa mati. Dengan demikian, keberadaan penyakit dapat dikurangi sekecil mungkin. Selain itu, juga harus memastikan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Setelah adanya edukasi kepada pembudidaya ikan bandeng mengenai pemberian pakan dan penyakit ikan bandeng, selanjutnya akan ada pendampingan langsung dari penyuluh mengenai pengoptimalan budidaya ikan bandeng tersebut. Selain itu, pembudidaya ikan bandeng juga dapat menghubungi penyuluh baik secara online maupun secara langsung jika ingin berkonsultasi mengenai usahanya. Setelah semua kegiatan program penyuluhan telah usai, akan dilakukan evaluasi mengenai seluruh kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.